Kita emang nggak tahu kadang tempat baru yang kita datengin itu ada background story apa kan. Jadi ya kita harus jaga diri banget lah. Dan kalau bisa jangan ngapa-ngapain di tempat baru. Kalau di tempat baru kayak so tau atau misalnya mindahin barang atau gerecokin barang di sana, ya pasti lo bakal ngerasain sendiri akibatnya apa. Nah, hal itulah dirasain sama satu geng yang lagi ngelakuin perpisahan di salah satu destinasi wisata di Indonesia. Ini nggak bisa gue sebutin karena yang ngirim cerita emang nggak mau disebutin nama tempatnya. Jadi waktu itu satu kelas SMA nih perpisahan, terus ada satu geng isinya 5 orang, 3 cowok dan 2 cewek. Oke. Mereka tuh kayak bercanda-canda lah pas nyampe di tempat ini. Mereka tuh mau stay di villa gitulah selama 5 harian. Pas sampai villa itu sekitar jam 5 sore, mereka berlima tuh ngerasa kayak tempatnya tuh kok nggak nyaman, kayak gerah, terus lembab. Ternyata ada beberapa anak-anak kelasnya itu juga yang kayak ngerasain hal yang sama. Nah, tapi tuh orang-orang itu di luar orang berlima ini ya, kayak ya udah aja dan nggak mau komen apa-apa lah. Tapi 5 orang ini, satu geng ini kayak komen mulu, malah jadinya kayak julid. Pokoknya omongannya nggak kontrol lah. Padahal tuh mereka baru banget nyampe villa itu juga. 5 orang itu tuh sebut aja namanya Agam, Bani, Ridwan, itu 3 cowok, Sasa dan Dina, itu 2 cewek. Oke. Pas nyampe villa tadi gue bilang mereka bener-bener kayak komen terus. Mereka bilang ngap, gerah, bau, nggak enak. Pokoknya ngata-ngatain tempat inilah. Nah, di saat teman-teman yang lain, anak-anak kelas ini pada kerja bakti buat ngeberesin semua biar nggak bau dan nggak kotor, mereka berlima ini malah nongkrong, malah hai deket di kolam renang. Sampai akhirnya Agam itu ngeliat kayak di pojokan kolam renang kan ada kayak ruang bilas gitu biasa kan. Nah, Agam tuh ngeliat kayak ada tumpukan gitu sesuatu. Disamperin lah sama Agam karena dia kepo. Pas dilihat sama Agam, pas udah makin deketnya ternyata tumpukan itu sesajen bi. Nah, kayak ada kopi hitam segelas, ada telur, pokoknya macam-macam sesajen yang biasa kita lihat lah. Si Agam ini kayak malah ngambil sesajen kopinya, terus dia ngisengin Bani. Kayak dia ngasih tuh minuman kopi itu ke Bani. Pertama-tama kayak bercanda kayak ceng-cengan gitu, kayak Agam kok baik banget ngasih kopi ke temennya. Sampai akhirnya si Bani ini minum kopi itu dan ngasih ke Ridwan. Dihabisin tuh kopi itu tuh sama mereka berdua. Pas udah dihabisin, mereka bilang lah kayak kopinya rasanya aneh. Cuman ya mereka ya udah ya karena udah minum mau gimana lagi kan. Pas udah habis si Agam tuh bener-bener ngakak banget. Dia ngaku lah kalau misalnya kopi yang dia ambil itu dia ketemu di ruang pojok deket ruang bilas dan ternyata tuh sesajen. Ya panik lah anak-anak itu kayak bener-bener marah ke Agam karena ya masa bercandanya sesajen sih gitu. Nggak Ya, lucu. sampai akhirnya cewek-cewek ini si Sasa sama Dina itu mau ngeliat lah sajennya tuh kayak gimana. Diantarnya sama Agam ke ruang bilas itu. Dan akhirnya ditaruh tuh gelas yang kopi itu kan. Pas udah di tempat itu dan naruh sajennya, Dian sama Sasa tuh mindahin lah sajennya, kayak diumpetin gitu loh, makin menjauh dari kolam renang biar nggak ada yang digangguin lagi, biar nggak ada yang geratak gitu lah. Gak ada yang iseng ngambil-ngambilin gitu. Iya benar. Beres kayak gitu, teman-temannya udah beres semua, udah ngerapiin barang-barangnya, udah ngerapiin ruangan villanya. Akhirnya mereka berlima pun juga masuk ke dalam villa. Udah tuh mereka aktivitas hahi dalam villa. Dan villanya untungnya pun udah nggak bau dan nggak ngap. Intinya kan udah diberesin sama teman-temannya. Tapi si 5 orang ini yang nggak ngapa-ngapain, nggak ngebantuin teman-temannya juga. Sampai sekitar jam 1 pagi, anak-anak tuh pada tidur tuh. Nah, jam 3-an pagi, Sasa sama Dina kebangun karena dia tidur di villa lantai 1 dan di bawah itu tuh dia denger kayak ada orang nyebur kolam renang. Sasa sama Dina kaget lah kayak masa ada orang berenang pagi-pagi. Ditambah lagi tuh semua orang tuh anak-anak tuh tidurnya barengan bi. Nah, masuk kamarnya barengan. Jadi Sasa sama Dina tahu kalau misalnya ya anak-anak jam 1 udah pada tidur. Mereka berdua keluar kamar lah, ngecek ke bagian belakang villa yang kolam renangnya. Dan pas mereka lihat keluar, akhirnya mereka lihat ternyata ada Agam di dalam kolam renang. Tapi Agam tuh bener-bener gak berenang bi. Nah, Agam tuh cuman bener-bener bengong doang di tengah kolam renang itu, tatapannya kosong dan ngeliatin Sasa sama Dian. Ini dia di dalam kolam renangnya atau di pinggir? Di dalam kolam renang bi, Di tengah-tengahnya. di tengahnya. Tapi bukan kayak berenang gitu, bukan. Oh, jadi di dalam kolam renang kayak basah gitu. Iya, Tapi bengong. bengong. Oh. Dan si Agam gak gerak sama sekali, ngambang aja gitu loh. Tatapannya kosong gitu. Di situ Sasa sama Dian panik banget lah lihat Agam kayak gitu kan. Kayak berdiri di tengah kolam renang sendirian gitu, cuman leher ke atas doang kelihatan. Mereka teriak-teriakin Agam tuh dan nyuruh Agam keluar dari kolam renang itu. Tapi lagi-lagi Agamnya diem aja, nggak ngomong sama sekali. Tatapannya masih kosong, liatin si Sasa sama Dian doang. Sampai akhirnya karena Sasa sama Dian tuh takut, akhirnya dia ngebangunin Bani buat minta tolong bantuin si Agam ini. Pas Bani bangun dan lihat ke kolam renang, Bani manggil-manggilin Agam tuh. Tapi lagi-lagi Agamnya cuma diem doang. Akhirnya ya Bani mau nggak mau nyemplung lah ke kolam renang kan, buat narik Agam keluar. Pas udah ditarik sama Bani keluar, Agam udah dikeluar kolam renang. Pas dipegang sama Bani, bener-bener tangannya Agam tuh dingin banget, sekujur badannya Agam tuh dingin banget. Badan sama mukanya pucat banget, tapi matanya Agam tuh merah bi. Nah,
Merah itu bukan karena merah perih, merah semua gitu, kebayang gak sih? Serem banget. Ditepok-tepok tuh mukanya Agam, tapi Agamnya diem aja. Saking paniknya mereka bertiga, si Bandi tuh teriak-teriak kayak minta tolong teman-temannya lah. Akhirnya bangun tuh semua tuh satu villa, nyamperin lah keluar ke kolam renang itu. Kayak Agam tuh dikelilingin tuh sama anak-anak, karena kan Agamnya tiduran doang kan. Semua orang coba ngebantuin Agam, tapi Agamnya bener-bener gak gerak sama sekali. Sampai akhirnya tiba-tiba pas Agam lagi diem itu, tiba-tiba Agam ngomong. Tapi suaranya Agam tuh berubah Nat. Bukan kayak suara Agam biasa, tapi kayak berat gitu. Si Agam ini ngomong, teman kalian sudah ganggu tempat saya. Nah di situ tuh anak-anak sadar lah kalau misalnya Agam tuh kesurupan. Chaos lah di situ kondisinya. Nggak ada yang berani sama sekali ngedekat ke Agam, karena ya anak-anak pun juga baru pertama kali ngelihat di depan mata mereka ada orang kesurupan, dan itu teman mereka sendiri. Sampai akhirnya cewek-cewek tuh manggil penjaga villanya buat ngebantuin Agam yang lagi kerasukan. Dicari-cari penjaga villanya dan akhirnya ketemu. Datanglah si penjaga villa ini. Ditanya tuh sama penjaga villanya, sama abang-abang ini, kenapa kok tiba-tiba Agam kayak gini? Awalnya anak-anak bingung kenapa tiba-tiba Agam kayak gini. Sampai akhirnya teman-temannya Agam berempat ini, si dua cewek dua cowok ini, bilang kalau misalnya pas nyampe villa, Agam itu tuh ngelakuin sesuatu yang kayak menyebalkan lah. Diceritain tuh Agam ngerecokin sesajennya, sampai dimain-mainin kopinya. Nah denger kayak gitu, abang-abang villa tuh bener-bener marah banget Nat. Kayak berani-beraninya orang baru nyampe villa itu, dan si Agam tuh ngelakuin kayak gitu, berani banget gitu loh. Awalnya si penjaga villa tuh gak mau sama sekali ngebantuin Agam, karena dia kesel banget, dan dia tuh bilang ya ini ganjaran teman kamu, karena udah ganggu tempat baru. Sampai akhirnya karena anak-anak tuh udah begging banget, udah bener-bener minta tolong, akhirnya si penjaga villa itu luluh lah dan ngebantuin Agam. Udahlah si penjaga itu ngelakuin ritual itu sendirian di kolam renang, dan anak-anak disuruh masuk ke villa. Jadi anak-anak tuh gak ngeliat sama sekali nih si abang-abang ini tuh ngapain gitu. Sampai akhirnya sekitar setengah jaman, akhirnya ritual itu selesai. Penjaga villa itu masuk bersama Agam juga, barengan tuh masuk ke villanya. Di situ tuh Agam bener-bener minta maaf banget sama teman-temannya, dan si penjaga villa itu ngasih tahu soal sesajen dan villanya. Jadi kata penjaga villanya itu, emang villa itu tuh angker, dan ada penjaga tuh kuat banget Nat. Makanya setiap 2-3 hari sekali, penjaga villa itu tuh bener-bener nyajiin dalam tanda kutip makanan sesajen itu sesuai sama apa yang penunggu villa itu minta. Jadi penunggu villanya itu tuh bener-bener gede banget, sosok genderuwo, dan itu tuh kuat banget Nat. Nah sosok itu minta penjaga villanya tuh buat ngasih makan dia selalu. Dan sosok itu ternyata marah banget karena makanan dia, which is sesajen itu, diacak-acak sama Agam. Makanya sosok itu tuh balas dendam ke Agam dengan cara ngerasukin si Agam ini. Dari situ akhirnya yang tadinya anak-anak tuh mau stay 5 hari di sana, jadi tuh mereka pindah. Karena si sosok genderuwo ini cerita dan ngomong mungkin ke penjaga villanya kalau misalnya anak-anak ini semua tuh harus pergi dalam waktu cepat. Jadi setelah Agam tuh udah sadar, udah sober nih, mereka semua cabut, pindah dari villa itu. Tapi si sosok genderuwo ini tuh ngasih tahu nggak kenapa mereka nggak boleh di sana lagi? Menurut gue karena si sosok ini udah kesel banget kayaknya Nat, sama anak-anak ini, walaupun cuma Agam doang bertingkah ya. Walaupun si Agam juga diminta maaf. Iya, tapi tetap aja kayak akhirnya daripada mereka nggak nurut kan, takutnya kenapa-napa, ya bener di malam itu pagi-paginya subuh-subuhnya mereka semua pergi dari villa itu.